Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsuri Madani dengan NIM 201101010007. Sini saya akan membahas tentang apa itu zakat. Jadi zakat ialah merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Jadi kita sebagai umat Islam harus melaksanakan zakat. Zakat secara bahasa ialah suci, bertambah, berkembang, berkah, dan terpuji. Dan sedangkan secara istilah ialah zakat berarti suatu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian harta, dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai ketentuan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang berrukuk. Jadi di dalam zakat itu dibagikan menjadi dua. Yang pertama ialah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Jadi wajib zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan, ialah lebih tepatnya ialah menjelang Idul Fitri oleh setiap orang Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk membersihkan jiwa seorang muslim, terlebih setelah ia berpuasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Dan waktu pembayaran zakat fitrah ialah yang pertama waktu yang diperbolehkan, yaitu dalam bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua ialah waktu yang wajib yaitu dari terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Dan yang keempat waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Id, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Dan yang selanjutnya ialah syarat wajib bagi zakat fitrah. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah antara lain yang pertama orang yang beragama Islam, dan yang kedua orang itu masih ada ataupun masih hidup di saat terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga yaitu orang itu mampu, maksudnya mempunyai harta ataupun makanan pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dan adapun rukun-rukun zakat fitrah ialah yang pertama dengan niat. Apa niatnya? Yang pertama saya akan sebutkan niat untuk diri sendiri, yang berbunyi, nawaitu an uhrija zakat al-fitri an-nafsi fardan lillahi ta'ala. Dan kalau kita ingin berzakat untuk anak kita, yaitu nawaitu an uhrija zakat al-fitri an ibni, itu untuk laki-laki, ibnati itu untuk perempuan, fardan lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya rukun zakat fitrah yang kedua adanya orang yang berzakat. Jadi orang yang berzakat itu disebut muzaki. Dan yang ketiga adanya orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat makanan pokok yang dizakatkan. Jadi ada 4 rukun zakat fitrah. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua adanya muzaki, adanya mustahik, dan makanan pokok yang dizakatkan. Dan yang selanjutnya ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal ialah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Syarat zakat mal yang pertama
beragama Islam, yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya, yang ketiga harta tersebut menjadi miliknya secara penuh, dan yang keempat harta tersebut mencapai nisabnya. Apa itu nisab? Yaitu batasan untuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima, berlalu 1 tahun atau 1 haul, maksudnya kepemilikan hartanya itu sudah dalam waktu 1 tahun, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Harta yang dizakati yang pertama ialah ada hewan ternak, dan yang kedua hasil pertanian, ketiga emas dan perak, yang keempat harta perniagaan atau jual beli, yang keempat barang temuan. Itu yang wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, kita di sini selanjutnya akan membahas orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Apa itu orang fakir? Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Dan yang kedua ialah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan yang ketiga, amil zakat. Apa itu amil zakat? Amil zakat ialah orang yang mendapatkan tugas dari negara untuk mengatur zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang masih lemah keimanannya atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob adalah budak belian. Yang keenam ialah gorim, orang-orang yang dililit hutang. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela agama Islam. Yang kedelapan, ibnu sabil, adalah orang yang musafir kehabisan bekal di tengah perjalanan. Adapun hikmah-hikmah dalam zakat ialah yang pertama untuk muzaki, untuk sang pemberi zakat. Yang pertama ada hikmah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dicintai oleh semua orang karena kedermawanannya. Yang ketiga, membersihkan harta para muzaki. Yang keempat, dapat membersihkan hati dari sifat tercela. Yang kelima, sebagai sarana rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, hikmah zakat bagi mustahik. Mustahik ini apa? Mustahik yang menerima zakat. Jadi yang pertama, untuk mengurangi kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Yang kedua, dengan adanya zakat berarti dapat membentengi para mustahik untuk berbuat yang tercela, contohnya pencurian, perampokan. Dan yang selanjutnya, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, terutama bagi fakir dan miskin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.